Di Ahmadiyah biasanya di masjid-masjid Ahmadiyah itu dilakukan itikaf selama 10 hari, dimulai dari maghrib malam ke-21 sampai dengan terakhir pengumuman untuk Idul Fitri. Setiap harinya ya selama 24 jam di ruangan itu, Selama di di- ruangan di tertentu. hujroh, Di di ruangan. sebuah ruangan, menggunakan tirai atau Jadi keluar tuh sekat. kalau makan, minum gitu Ya, setelah makan, itu. minum, sholat. Oke. Ya memang kalau Mirza Ghulam Ahmad kan posisinya kan sebagai pembawa risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih Oke. kepada yang besarnya. Tapi beliau juga berfungsi sebagai Guidance. mujtahid juga kan, Oke, untuk melakukan ya. ijtihad. Termasuk khalifah pengganti dari Mirza Ghulam Ahmad juga melakukan ijtihad juga. Adapun di dalam ilmu fikih, ya, kalaupun kata orang tadi berbeda-beda, itu ya ujung-ujungnya perbedaan, tetapi bagi orang jemaat sendiri, ketika Hadrat Masih Maud, pendiri Jemaat Ahmadiyah Indonesia sudah berijtihad seperti itu, sudah mengatakan seperti itu, dan juga para khalifahnya sudah mengatakan seperti itu, dan juga sudah menfatwakan seperti itu, beliau itu bukan sembarangan menfatwakan, tetapi memang sudah mengkaji keilmuannya. Sampaikan ke seluruh dunia, ke anggota jemaat seluruh dunia bahwa inilah patokannya. Oleh karena itu orang jemaat dimanapun mereka berada tidak akan berbeda, pasti harus satu, karena memang kita punya imam tadi. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Masih di bulan puasa dan teman-teman yang menonton podcast DDM.net mungkin pernah melihat puasa dari sudut orang Jawa, ada puasa dari sudut orang Sunda gitu. Nah, kita sekarang saya menghadirkan Maulana Jusmansah dengan Maulana Tetep Wahyu dari Ahmadiyah untuk bicara bagaimana orang Ahmadiyah ketika puasa gitu, biar beragam ya pengetahuan orang tentang umat Islam gitu. Sebenarnya ketika bertanya tentang puasa, kalau tentang ke Ahmadiyah itu secara garis besar hampir sama, semuanya hampir sama. Saja. Cuma memang jadi seakan-akan berbeda karena Ya. subjeknya Ahmadiyah. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya pun ingin menjelaskan bahwa di Ahmadiyah praktek puasanya, kemudian ritual, kebiasaan dan lain-lain itu persis sama seperti halnya dengan puasa di umat Islam yang lain. Jadi mulai dari penampakan hilal. Cuma kalau khusus di Indonesia ya kita mengikuti pemerintah, pengumuman pemerintah bahwa ini satu Ramadan maka kita ikut ke sana. Nah, adapun ritual yang dilakukan oleh umat Islam Ahmadiyah itu mengikuti pemerintah atau menetapkan sendiri berdasarkan ulamanya? Mengikuti pemerintah. Oh, mengikuti pemerintah. Jadi berdasarkan pengumuman ya maghrib ya udah kita ikut di situ. Jadi nggak melakukan penghitungan sendiri. Nah, kemudian seperti biasa puasa, kemudian melakukan tarawih kan secara berjamaah di masjid-masjid sebanyak 11 rakaat. Nah, kemudian di puluhan terakhir masuk ke 21 Ramadan di Ahmadiyah biasanya di masjid-masjid Ahmadiyah itu dilakukan itikaf selama 10 hari, dimulai dari maghrib malam ke-21 sampai dengan terakhir pengumuman untuk Idul Fitri. Dan itu dilakukan secara di sana tidak boleh keluar seperti halnya yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya mungkin yang menjadi pembeda ya itu kan menarik nih, ada perbedaan dengan umat Islam yang lain ketika tanggal 21 Ramadan itu ya sampai terakhir itu umatnya Ahmadiyah itu itikaf di masjid sejak maghrib, Pak. Ya, masuk. Sejak maghrib sampai subuh atau setiap harinya ya selama 24 jam di ruangan itu, selama di di ruangan tertentu. hujroh, Di di ruangan. sebuah ruangan menggunakan tirai atau jadi keluar tuh sekat. kalau makan minum gitu Ya, setelah makan, itu. minum, sholat, mandi. Misalnya
tidak ada konsolidasi misalnya umat, karena kan Ramadan bulan rahmat mengumpulkan dana untuk kegiatan sosial misalnya, atau nakol bedug misalnya kebiasaannya ikutan gitu, enggak gitu Pak, gitu ya, sebagaimana umat yang lain melebur gitu misalnya. Jadi tidak ada, cuman kelebihannya hanya itu saja. Jadi sebenarnya puasanya orang Ahmadiyah tuh sama dengan puasanya yang lain. Pada umumnya sama. Cuman tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa di jemaat apakah ada nakol bedug atau mungkin ada apa istilahnya yang baca Quran misalnya dari tadarus. Tadarus. Kalau tadarus memang kita biasa ya, sebelum bulan Ramadan pun kita sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran rutin. Cuman tensinya saja dinaikkan ataupun jadi sering kalau bulan suci Ramadan itu ya, memang kita ada rencana ataupun diperintahkan oleh pusat minimal kita tamat satu kali, maksudnya 30 juz itu tamat dalam satu bulan itu. Oleh karena itu orang-orang Ahmadi dimanapun berada berlomba-lomba untuk menamatkan bacaan ayat suci Al-Quran dengan Al-Quran yang dibaca sama dengan muslim lainnya, seperti itu Pak. Jadi sebetulnya memang betul tidak ada perbedaan yang signifikan, tidak ada perbedaan yang sangat mencolok dengan Islam-Islam yang lainnya, kecuali memang di Ahmadiyah ini lebih diperbanyak ibadahnya. Kayak misalnya kita tahajud ya, itu juga tadarus dan juga bersedekah dan lain sebagainya. Itu saja yang dilakukan oleh orang Ahmadiyah, seperti itu Pak. Oke, kan gini, Qurannya sama, hadisnya sama, tetapi prakteknya kan bisa berbeda gitu. Ini kan menyangkut budaya gitu ya. Makanya tadi, apakah ada budaya misalnya dari Ahmadiyah itu kan semangat solidaritasnya kan tinggi. Karena bulan Ramadan itu misalnya nyumbang ke jemaah itu lebih besar misalnya. Atau melakukan tradisi-tradisi silaturahmi yang lain, itu maksud saya. Oh iya, di jemaat juga ada seperti itu, kayak bakti sosial gitu ya, kayak kemarin di Masjid Mubarak di pusat Jemaat Ahmadiyah di Bandung di Jabar 5 ini ada kita mengadakan bakti sosial seperti misalnya pembagian sembako dan juga donor darah dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana untuk memperbanyak ibadah dan juga kalau bisa kita berbuat baik kepada orang lain lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Oleh karena itu sedekah dan lain-lain kita lebih intens lagi, lebih banyak, lebih besar lagi gitu ya. Kalau bisa itu yang dilakukan oleh orang Ahmadiyah Pak, seperti itu. Tetap berbagi. Tidak hanya di bulan-bulan di bulan-bulan yang biasa, di bulan Ramadan itu lebih diutamakan ataupun lebih dikhususkan atau lebih lebih diperintahkan supaya orang Ahmadiyah itu banyak bersedekah dan juga banyak untuk membantu orang dan lain sebagainya, seperti itu. Oleh karena itu kita terus aja berjalan untuk donor darah gitu ya, donor mata dan lain sebagainya, kita jalan saja terus, pembagian sembako jalan aja terus selama itu memungkinkan Pak. Selama sikonnya memungkinkan dan memang kita pun berusaha untuk menjalankan itu semua. Mungkin saya tambahkan Pak, walaupun bukan tradisi ya, cuma lebih kebiasaan, khusus di Ahmadiyah Indonesia itu memang setiap bulan Ramadan secara nasional kita membuat sebuah program serentak itu yang kita sebut sebagai GDDN. Apa itu? Gerakan Donor Darah Nasional. Secara serentak. Mengapa di bulan puasa? Karena memang di bulan puasa itu stok di PMI itu memang minim. Nah, sehingga celah penghikmatan kebaikan ini ya kita manfaatkan, bahwa kenapa tidak Ahmadiyah yang masuk dari sisi ini, yang mana biasanya orang menghindari untuk donor darah di bulan puasa, pasti makin lemes gitu ya. Maka Ahmadiyah masuk di situ. Nah, walaupun nanti di daerah-daerah misalnya di Bandung atau di beberapa titik, misalnya di 50 titik, nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Apakah donornya pada waktu menjelang ngabuburit ya, sebelum buka puasa, atau pada malam hari. Nah, tetapi tetap di bulan Ramadan.
Tetapi secara pemasukan labu ya darah itu di PMI selama bulan Ramadan mau siang atau malam memang menurun drastis gitu. Oleh karena itu jemaat hadir untuk menyediakan itu Pak, darah yang kosong mungkinnya di PMI. Nah, jemaat selesai. Jadi ketika di Ramadan itu PMI kekurangan darah karena orang cenderung untuk menghindari donor darah gitu ya. Ahmadiyah masuk di situ memberikan keseimbangan gitu ya supaya tadi fungsi PMI tetap berjalan. Oke, good. Nah, sekarang dari sudut jadi terutama dalam soal puasa itu kalau Ahmadiyah itu kan biasa kan di kalangan Islam itu ada mazhab. Jadi mazhabnya itu kemana, bermazhab kemana? Iya, pada hakikatnya kita sama bermazhab kepada fikih ya, ulama-ulama fikih yang sudah ada. Ya, apa ke Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Tetapi pemimpin kita ataupun pendiri Jemaat Ahmadiyah ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam ini, beliau kalaupun kita harus bermazhab gitu ya, kalaupun kita harus bermazhab, maka lebih dekat mazhab kita itu kepada Imam Hanafi seperti itu. Tetapi di jemaat juga karena Hadrat Masih Maud alaihissalam itu juga sebagai hakaman adlan, beliau juga memberikan penafsiran-penafsiran ataupun ijtihad tersendiri mengenai keagamaan ini, terutama dalam ilmu fikih ini. Oleh karena itu kita tetap bermazhab kepada Hadrat Imam Mahdi alaihissalam. Nah, kalaupun tidak ada yang bisa istilahnya tidak ada yang terdapat di beliau, maka kita dianjurkan untuk bermazhab kepada Imam Hanafi tadi, Pak. Mungkin silakan tambahkan. Silakan diperjelas. Misalnya kan tadi ini bisa salah tafsir lagi. Atau memang perbedaan tafsir, yaitu mengikuti tadi Ghulam Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wasallam. Oke. Jadi ada istilah itu ya yang yang udah biasa itu di ini. Ya fikih Ahmadiyah itu ya fikihnya Islam. Kan mazhab itu kan belakangan datangnya ya. Jadi di dalam menentukan sebuah hukum fikih ya kita merujuk ke hadisnya langsung. Nah, walaupun adapun fikih itu sebagai pembanding ya, misalnya di Syafi'i seperti ini, kemudian di Hambali seperti ini, di Hanafi seperti ini. Nah, adapun tadi yang dikatakan oleh Pak Tatep tadi, nah kalaupun kecenderungannya memang lebih banyak cenderung ke fikih Hanafi. Sebagaimana halnya itu lebih cenderung ke orang-orang Pakistan di sana itu memang lebih banyak ke Hanafi kan. Nah, kalau di Indonesia kan memang di Syafi'i. Nah, alasan beliau karena memang kalau Syafi'i itu memang patokan utamanya lebih kepada Al-Qur'an, tetapi tanpa menafikan imam-imam mazhab yang lain. Nah, sebagai tambahan mungkin lebih ke sebagai kan dinamis fikih itu ya. Kadang-kadang fikih yang imam seperti ini kadang-kadang ada masalah isu kontemporer, nah membutuhkan satu ijtihad. Ijtihad itu ya kita kembalikan kepada pemimpin Ahmadiyah. Oh, masalah ini seperti apa, nah udah kita ikuti. Kalau posisi tadi yang Ghulam Ahmad itu ya, itu dari sudut fikih atau dari sudut apa? Misalnya kan ada tadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan gitu, kemudian itu diikuti oleh umat Ahmadiyah itu, apakah itu posisinya sebagai mujtahid yang diikuti oleh? Ya misal seperti ini. Ya memang kalau Mirza Ghulam Ahmad kan posisinya kan sebagai pembawa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kepada yang besarnya. Tapi beliau juga berfungsi sebagai guidance, mujtahid juga kan, untuk melakukan ijtihad. Termasuk khalifah pengganti dari Mirza Ghulam Ahmad juga melakukan ijtihad juga. Tapi memang tidak akan jauh melenceng dari apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Jadi intinya sebenarnya di kalangan Ahmadiyah ijtihad itu terbuka juga. Nah, seperti misalnya untuk sholat melakukan saum ketika musafir ya, ketika perjalanan atau ketika sakit. Nah,
Jadi memang pada umumnya, tapi balik lagi namanya fikih pasti perbedaan. Iya. Ya misalnya seperti perjalanan. Kan di beberapa mazhab yang lain disebutkan bahwa yang disebut perjalanan itu harus sekian kilo. Ada jarak lah, ada gitu jarak, ya, 70 kilo, 70 kilo gitu. harus dari pagi sampai sore dan lain-lain. Nah kalau menurut Ahmadiyah, nah, namanya perjalanan itu di dalam hadis sebenarnya tidak disebutkan berapa jaraknya. Yang jelas perjalanan. Perjalanan saja. Ke Sumedang juga Ke gitu. Sumedang bisa perjalanan. Cuma memang akan membingungkan lantas seperti apa. Balik lagi akhirnya perjalanan itu adalah ya ketika kita walaupun jaraknya pendek, ketika kita kemudian berkemas seakan-akan kita akan melakukan perjalanan jauh, itu bisa kita anggap sebagai perjalanan. Jadi balik lagi ke kita. Kalau misalnya walaupun dekat tapi repot-repot nih, kita bawa inilah, bawa ini, yang menyusahkan itu masuk perjalanan. Nah cuma memang ada pengecualian. Kalau seandainya buat tamasya atau buat main-main saja ya tentu itu, atau rutinitas sebagai supir ya, dari tetap harus antar puasa. kota ya tetap puasa, seperti halnya di tukang beca misalnya harus puasa juga. Iya puasa karena udah memang pekerjaan mereka seperti itu. Nah, seperti sakit juga seperti itu. Yang agak berbeda ya kalau yang saya rasakan, bahwa di Ahmadiyah misalnya berpuasa sakit pun memang tidak disebutkan ya. Marid ya yang disebutkan di dalam sakit marid. Itu tidak disebutkan sakitnya seperti apa. Yang jelas sakit aja. Yang jelas sakit. Jadi kalau menurut kira-kira itu hal itu mengganggu ya, walaupun di pandangan orang itu sakit biasa lah. Nah itu bisa kita untuk tidak berpuasa. Misalnya saya perjalanan ke Cimahi Pak, gitu kan, Cimahi nggak seberapa, cuma mungkin dari sini 10 kilo gitu ya. Nah di situ saya diskusi, acara diskusi, padahal itu puasa dari jam 10 sampai jam 5 gitu. Nah saya kecapean karena diskusi itu, boleh nggak buka? Ya itu. Karena kan terpulang kembali ke kita. Boleh lah itu ya. Istiqol baka, kita balik berfatwa kepada diri kita sendiri. Nah kira-kira kita perjalanannya ini repot nggak? Merepotkan nggak? Capek nggak? Nah kalau seperti tadi kan kita harus nyiapin sesuatu, kita bikin presentasi dan lain-lain. Kemudian lama lagi diskusi. Itu bisa masuk ke perjalanan, walaupun mungkin dari definisi ulama fikih yang lain berbeda, deket lah katanya di Bandung inilah katanya. Tapi kalau mazhab Hanafi tentang itu ada fatwa seperti itu nggak atau enggak? Nah kalau yang tadi untuk case yang untuk perjalanannya ini lebih ke ijtihad dari ijtihad dari ini khalifah gitu. Nah, ada penjelasan yang lain? Iya, kalau berbicara masalah fikih kan Pak, ujung-ujungnya katanya perbedaan. Karena kan berbagai mazhab itu pasti berbeda pendapat. Padahal beliau-beliau itu kan bersumber dari Al-Quran, hadis dan sunnah Rasulullah SAW, gitu ya. Nah, jemaat sendiri tadi mengikuti Al-Quran, sunnah dan juga hadis. Adapun di dalam ilmu fikih, kalaupun kata orang tadi berbeda-beda, itu ya, ujung-ujungnya perbedaan, tetapi bagi orang jemaat sendiri, ketika Hadrat Masih Maud, pendiri Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sudah berijtihad seperti itu, sudah mengatakan seperti itu, dan juga para khalifahnya sudah mengatakan seperti itu, dan juga sudah menfatwakan seperti itu, beliau itu bukan sembarangan menfatwakan, tetapi memang sudah mengkaji keilmuannya, ilmu fikihnya, ilmu hadisnya dan sebagainya. Makomnya berbeda lah gitu. Barulah nanti disampaikan ke seluruh dunia, ke anggota jemaat seluruh dunia bahwa inilah patokannya. Oleh karena itu orang jemaat dimanapun mereka berada tidak akan berbeda, pasti harus satu. Karena memang kita punya imam tadi. Apa yang dikatakan oleh imam ya kita sami'na wa ata'na, seperti itu. Termasuk dalam fikih ini. Adapun tadi memang yang tadi Bapak sebutkan itu adalah namanya rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kembali istabtiqul bakat tadi, kalau kita merasa bahwa ini kita lelah, capek dan ini akan menyiksa kita, maka itu termasuk kepada sakit kan. Nah, silakan saja Bapak berbuka. Tetapi memang
Yang tahu kan Bapak, kemampuan itu kan yang tahu Bapak. Nah, kemudian nanti kalau misalnya perlu diganti di kemudian hari, gantilah seperti itu. Gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak merasa kuat, kalau karena hanya ke Cimahi misalnya belum sampai keluar provinsi ataupun belum keluar sampai kabupaten misalnya, Bapak ini silakan saja kalau mau. Tetapi kalau Bapak merasa bahwa itu adalah perjalanan, musafir, dan juga Bapak merasa ini lelah ataupun capek, itu kan masuk kepada sakit dan juga musafir, maka berbukalah, gantilah dengan waktu yang lain, seperti itu di kota sekarang, tadi pembicaranya adalah bahwa selain tadi ada Imam Hanafi sebagai mazhab rujukan yang umum, nah itu kemudian ada posisi khalifah sebagai imam yang membimbing praktek keagamaan bagi kalangan Ahmadiyah ya, gitu kira-kira kan gitu ya. Nah, praktek-praktek itu atau fatwa-fatwa itu bisa saja berbeda dengan tradisi orang Islam yang mayoritas misalnya, atau hampir sama sebenarnya, cuma pada umumnya ketika menyangkut masalah fikih sih pada umumnya sama. Cuma mungkin terlihat berbeda karena dipraktekkan di Indonesianya belum umum. Ya seperti contohnya tentang itikaf tadi yang saya sampaikan. Kalau kita merujuk ke hadis ya, Bukhari ataupun Abu Daud, jelas dari riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sampai beliau meninggal biasa untuk melakukan itikaf selama 10 hari. Yang masnunnya, yang sunnahnya gitu. Nah, sedangkan di Indonesia khususnya, kita nggak berbicara di luar negeri, kebiasaan orang di Indonesia itikaf itu adalah temporer. Di di tanggal-tanggal tertentu. Mungkin Lailatul Qadar ataupun siangnya ketika capek kan di masjid, ya udah sampai sore nunggu berbuka. Nah, pada dasarnya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita melihat amalan sunnah dari Rasulullah, itu sunnah yang terus beliau amalkan itu adalah selama 10 hari. Nah, kemudian di Abu Daud, Aisyah radhiyallahu anha juga memperinci. Jadi rinciannya itu seseorang yang beritikaf itu tidak boleh keluar masjid, kemudian tidak boleh melakukan transaksi, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh pulang ke rumah dulu, tidak boleh gitu. Pulang ke rumah, karena biasa istri beliau yang mengantar kalau misalnya makan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh riwayat Aisyah radhiyallahu an. Jadi sebenarnya ini suatu sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini kemudian dibiasakan oleh Ahmadiyah untuk melakukan itikaf. Tetapi sejauh yang saya tahu di Indonesia khususnya belum umum. Walaupun ke belakang ada masjid-masjid yang melakukan itikaf selama 10 hari, kemudian disekat dengan hujrah-hujrah atau ruangan sekat-sekat tersendiri. Nah, tapi memang ketika masuk melihat Ahmadiyah seakan-akan itu seperti sesuatu amalan yang berbeda, padahal sebenarnya sama kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih. Sekarang taraweh. Berapa rakaat nih tarawehnya Ahmadiyah? Taraweh 11 rakaat. 11 dengan witir. Dengan witir 8 seperti yang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu diberjamaahkan memang. Diberjamaahkan. Jadi tarawih itu kan kalau yang disebutkan Lailatul Qadar atau man koma fi Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi man koma itu kan yang berdiri. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempraktekkan itu, sebenarnya disebutnya kan qiyamul lail. Jadi tarawih itu kan sebenarnya qiyamul lail. Nah, praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di awal itu ya 11 rakaat dengan witir. Tapi ya, kalau menurut pendapat Ahmadiyah sebenarnya witir itu qiyamul lail. Bisa merangkap seperti sholat tahajud, cuma kan di kita itu kan berbeda, tarawih berbeda, tahajud beda. Pada dasarnya tahajud dan tarawih itu satu kesatuan, qiyamul lail itu. Karena biasanya kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
biasa sholat tarawih, ada hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang ada riwayat yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kemudian setelah itu beliau di rumah tidak berjamaah. Tapi ada riwayat lain ketika di malam 25, di malam 27, di malam 20 yang ganjil, beliau kemudian mengajak untuk berjamaah kembali. Dan sholatnya, kata saya lupa perawinya, di malam 25 Rasulullah tarawih qiyamul lail dari setelah Isya sampai ke sepertengah malam. Jadi jam 12 lah. Nah, kemudian ke malam 27 beliau kumpulkan lagi, mereka berjamaah sampai sepertiga malam. Kemudian malam ke-29 ke-27 kalau nggak salah, 23, 25, 27. Nah, dan ke-27 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berjamaah lagi untuk qiyamul lail sampai kami menyangka kami tidak akan mendapatkan sahur, kata sahabat itu. Oh, saking lamanya ya. Kalau kita ya mungkin udah bubar semua. Tapi itu penting itu tadi soal keterangan bahwa Nabi itu pernah taraweh berjamaah. Iya. Kan selama ini kan bahwa Nabi itu tidak pernah mengajak berjamaah. Kan gitu. Itu yang berjamaah itu kan kemudian Sayyidina Umar bin Khattab yang melembagakan berjamaah itu kan kira-kira gitu. Selama bulan Ramadan pernah beliau 3 kali. Makanya karena ditakut ini dianggap wajib. Hadis-hadis dari siapa tuh bahwa Rasul ke masjid kemudian mengajak tarawih lah ya berjamaah gitu. Ya dalam pembahasan ilmu fikih itu kan hampir sama pendapatnya bahwa Rasulullah SAW selama bulan Ramadan itu ataupun di bulan suci Ramadan itu hanya 3 kali saja melaksanakan tarawih berjamaah. Dan kenapa tidak berjamaah itu sendiri-sendiri itu dulu Nabi itu di awal? Enggak, berjamaah selama 3 hari itu, Pak. Betul ya? Berjamaah selama 3 hari itu, Pak. Iya, berjamaah. Itu sepakat para ahli fikih itu seperti itu. Cuman beliau menghentikan itu. Kenapa? Karena takut umatnya itu menganggap itu wajib. Baru di zaman Hajrat Khalifatul Rasyidin, yaitu Hajat Umar, karena melihat orang-orang itu daripada misalnya waktunya itu terbuang percuma, gitu ya, supaya juga bisa berkumpul bersama-sama dan banyak melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka tarawih itu digalakan lagi. Kemudian tarawih itu dilaksanakan secara berjamaah dan sampai sekarang permanen bisa dilaksanakan secara berjamaah. Walaupun itu bukan juga wajib, maksudnya gini, kalaupun kita tidak tarawih dalam situasi kondisi tertentu itu tidak jadi masalah karena itu masuknya sunnah, gitu ya. Dan tarawih juga itu kan qiyamul lail, Pak, ataupun tahajud, sholat malam yang diawalkan seperti itu. Jadi bisa dikerjakan setelah sholat Isya ataupun nanti dikerjakan di sepertiga malam atau di akhir malam, seperti itu. Nah, itu saya kira yang kontroversinya, nggak tahu kontroversi atau apa, sepengetahuan saya. Mungkin ada yang berpendapat berbeda. Ya, sepengetahuan saya itu Nabi itu ketika Ramadan itu sholat gitu, tetapi tidak berjamaah gitu. Yang melembagakan berjamaah itu adalah tadi Sayyidina Umar bin Khattab. Gitu. Karena itu kan kemudian ada yang 23, ada yang 11 segala macam. Nah, kalau Anda dapat tadi hadis yang menyatakan Nabi itu berjamaah, maka sebetulnya bukan tadi tradisi dari sahabat Umar bin Khattab, tradisi Nabi yang dihidupkan. Kalau ya, memang yang ada tadi yang hadis. saya sampaikan, ya memang yang tadi yang 3 hari itu pertama. Itu ada hadisnya itu berjamaah. Yang 3 hari pertama itu kan yang saya tahu berjamaah. Rasulullah kemudian keluar, kemudian diikuti oleh sahabat. Redaksinya kan seperti itu. Nah, diikuti itu dianggap sebagai berjamaah. Nah, kemudian malam kedua sama diikuti oleh sahabat sampai malam ketiga mereka ingin ikut, Rasulullah sudah tidak ada. Nah, itu yang kita maknai sebagai berjamaah. Nah, kemudian hadis yang tadi saya riwayatkan lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam-malam akhir juga mengajak untuk berjamaah juga. Saya kira menarik nih ada perbedaan bahwa tarawih itu ijtihadnya Sayyidina Umar, gitu kan. Tentang ijtihad memang kita juga menerima bahwa sebab kalau berjamaah itu sudah tidak ada kontroversi, Pak. Ya berjamaah tarawih itu ya tadi sunnah Rasul. Ya, memang ada pendapat bahwa kalau berjamaah ada hadisnya. Ini adalah tradisinya Umar bin Khattab, khalifah kedua. Nah,
dan sebagaimana di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ikutilah sunnahku dan sunnah Khalifatul Rasyidin. Nah, artinya bagi sebagian umat Islam ini sebagai hujah juga, walaupun memang itu tidak langsung, kalaupun dianggap bukan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini juga mandat dari Rasulullah. Apa yang dipraktekkan oleh khalifah pada saat itu, maka itu juga harus ikuti, dan itu juga mengikat. Dan saya kira para aliran dalam Islam yang saya lihat gitu ya, para ulama menyampaikan bahwa sepakat mengenai bahwa Rasulullah SAW itu tadi pernah melaksanakan sholat berjamaah 3 hari. Nah, cuman beliau menghentikan itu karena tadi dia takutnya itu dianggap wajib. Ya, oleh karena itu beliau menghentikan itu. Itu perlu ditelusuri hadis itu ya, bahwa karena selama ini yang pada mayoritas tahu itu sendiri-sendiri. Nabi itu orang menyaksikan Nabi sholat pada saat Ramadan itu disebut dengan sekarang tarawih itu, tapi sendiri-sendiri. Hanya pada saat Umar bin Khattab itu kemudian berjamaahkan. Tapi kalau misalnya tadi ada keterangan itu, ini menarik bahwa sebenarnya tarawih itu ya apapun namanya, mau qiyamul lail, salat malam di Ramadan itu adalah sunnah langsung dari Rasulullah SAW. Ya kan? Kalau itu clear. Cuman kan selama ini perbedaan umat yaitu tentang taraweh tadi, kan ini bukan tradisi Nabi otentik, tapi tadi Sayyidina Umar. Tapi itu oke. Keragaman pandangan. Oke, pesan terakhir. Kan mazhab Hanafi tadi itu, kalau Hanafi kalau tidak salah sholatnya begini ya, tidak begini. Oh, tidak juga. Jadi itu lebih kepada untuk sumber rujukan. Cuma kalau untuk praktek yang lain dan lain-lain kita, khalifah itu yang mantapkan. Ya, sebetulnya kan berbagai mazhab itu punya tanda kutip kekuasaan wilayahnya masing-masing. Imam Syafi'i misalnya di Mesir, Indonesia, Mesir. Dan Asia Tenggara. Kemudian misalnya Maliki Afrika, misalnya Hambali Timur Tengah sebagian, ada yang mengikuti Hanafi itu Asia Timur misalnya ya, seperti itu. Dan memang masalah sholat kan intinya walaupun itu berbeda-beda, mau ada yang begini, mau yang begini, intinya sama saja. Yang penting sholat. Justru mana yang salah ya? Yang salah itu yang tidak sholat. Ya, sebetulnya seperti itu kan. Nah, berkaitan dengan Hanafi tadi, mazhab Hanafi, kami kalau tidak kita menemukan dari ijtihad daripada Hajrat Masih Maud ataupun Imam Mahdi tadi, ataupun Hajat Mujahidul Ahmad tadi, terus juga tidak ada ijtihad dari para khalifah, barulah kita harus mencari rujukan ataupun sumber dari mazhab Hanafi tadi. Pembanding saja sebetulnya, bukan orang Ahmadiyah bermazhab ke sana. Seperti itu, Pak. Oke. Gitu ya. Tetapi itu hanya pembanding saja. Yang diutamakan itu adalah mengikuti khalifah. Iya. Beliau mengatakan bahwa pemimpin Islam ya, yang mendekati mazhab itu, yang mendekati kepada menurut beliau ya, yang mendekati kepada sunnah daripada Rasulullah SAW ya, karena waktu itu mungkin di sana ada mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi lah, seperti itu. Itu sebagai pembanding saja. Untuk masalah fikih ini perlu saya tambahin juga, termasuk fikih puasa. Ya kan bisa pemahaman fikih menurut Ahmadiyah kan bisa beda gitu ya. Termasuk fikih puasa. Tapi secara general yang menjadi pedoman dari Ahmadiyah itu, secara gamblangnya seperti ini. Ketika sesuatu itu, mau itu pendapat ataupun bentuk ibadah, dan itu ada sumbernya dari Rasulullah, maka laksanakan. Walaupun ternyata sumbernya berbeda-beda, bermacam-macam. Rasulullah meriwayatkan bacaan i'tidal, ternyata ada 11 versi. Misalnya itu ya. Bacaan ruku ternyata ada 10 versi. Terserah pakai. Nah, kemudian tetapi kalau seandainya ada sesuatu ibadah tapi kemudian tidak ada rujukannya dari hadis ataupun sunnah, maka itu tinggalkan. Nah, artinya di lapangan bisa jadi untuk satu ibadah itu bagi Ahmadiyah kita mentolerir, tidak apa-apa mereka melakukan seperti itu, asalkan ada sumbernya dari Rasulullah, dan kita tidak usah mencap bahwa ini salah. Ini lebih kepada versi lainnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Toh itu juga tapi tidak mungkin bagi Ahmadiyah itu ada beda-beda seperti itu, karena tadi ada khalifah itu. Kemudian
di Ahmadiyah memang tidak ada kita harus sholat harus seperti ini. Cuma karena tadi disinggung oleh Pak Tatep bahwa di dalam Ahmadiyah memang ada semangat sami'na wa ata'na. Nah, itulah yang menjadi rujukan ketika misalnya Khalifah caranya seperti itu, ya udah kita ikuti. Tapi ketika ada yang berbeda, kita tidak akan mempermasalahkan dan tidak menyalahkan. Jadi posisi Khalifah itu sebagai mujtahid lah gitu ya, yang mujtahid dan pedoman yang kita. Kalau mujtahid kan ada dijadikan rujukan kan untuk karena diikuti. Fikih itu Pak, setiap zaman itu pasti akan ada perubahan. Atau fikih itu sesuai dengan sikon biasanya seperti sepakat. itu. Ya, sesuai dengan sikon. Karena kalau kita masih memakai fikih yang ada, itu ibarat kita istilahnya memakai baju yang kalaupun kita sekarang sudah SMU ataupun sudah kuliah, kita masih pakai baju TK misalnya seperti itu. Oleh karena itu harus ada pemikiran yang baru, pembahasan yang baru. Nah, jemaat pun kalau ada fikih Ahmadiyah misalnya, itu pun beliau-beliau itu para disiplin ilmu fikih di Ahmadiyah ini tidak sembarangan merujuknya, tidak sembarangan mengambil referensinya. Itu pasti dari baginda Rasulullah SAW, dari Al-Quranul Karim, dari Al-Quran, dari Rasulullah SAW, dan juga sunnah dan juga hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Bisa disimpulkan gini nggak, bahwa mazhab yang dimaksud mazhab fikih dari Ahmadiyah itu, ya di samping rujukan-rujukan mazhab yang lain, ya pada dasarnya itu sudah dirumuskan oleh Khalifah. Itu sebagai Khalifah rujukan. dan tim Darul Ifta. Darul Ifta. Ada Kalau tim. majelis majelis tarjih kalau Muhammadiyah itu kan gitu kayak gitu ya. Seperti itu. Ya, karena di jemaah itu ada tim ahli fikih, ahli kalam, hadis dan lain sebagainya itu Pak. Itu semuanya nanti ketika Khalifah itu meminta suatu rujukan, beliau-beliau ini sudah siap. Sudah siap. Ini loh huzur, ininya apa dasarnya. Ini loh dalilnya, ini loh hadisnya, ini loh sunnahnya. Ada suatu majlis, ada suatu perkumpulan orang-orang yang memang bergerak dalam ilmu keahlian. Ya, ahlinya lah itu. Ya, ahlinya seperti itu. Seperti itu. Baik. Itulah bincang-bincang saya dengan kawan-kawan dari Ahmadiyah tentang tradisi puasa dan sumber-sumber pengambilan hukumnya dan praktek berpuasanya ya. Sampai jumpa.